Kita masuk pada bab al-awamil dakhilah alal mubtada wal khabar. Amil-amil yang masuk ke mubtada dan khabar atau ke jumlah ismiyah. Ada 3. Pertama, kana wa akhawatuha. Disebut akhawat, kenapa bukan ikhwan? Karena kana kalimat dan kalimat muannas. Kalimat itu muannas, maka kita sebut akhawat. Inna wa akhawatuha, dzanantu wa akhawatuha. Ada 3 bab yang akan kita pelajari. Ini masuk ke mubtada dan khabar. Mulai dengan kana wa akhawatuha. Wa amma kana wa akhwatuha fatarfa'u al-ism wa tansibul khabar. Masuk ke mubtada dan khabar, merafa'kan. Tarfa'u merafa'kan isim. Mubtada aslinya marfu', tapi jadi marfu'nya marfu' karena ibtidah. Sekarang tetap marfu, tapi statusnya menjadi ism kana, ismu kana. Ya. Kita masukkan kana ke ini semuanya. Maka akan ada perubahan. Tarfa'ul isma. Mubtada yang tadi yang marfu, dia tetap marfu, tapi posisinya menjadi ismu kana. Wa tansibul khabar, yang tadinya qaimun marfu menjadi mansub qaiman. Menjadi kana zaidun qaiman. Kana ini fi'il madhi dan disebut atau dikenal dalam nahwu namanya fi'lun madhin naqis. Dikenal juga sebagai nasikh. Fi'lun madhin naqis. Kenapa naqis? Karena naqis itu dia tidak cukup dengan marfu'nya. Disebut naqis karena tidak mencukupkan diri dengan marfu'. Dia butuh khobar yang mansub, maka disebut fi'il madhin naqis. Jadi naqisnya bukan naqis shorof. Disebut naqis karena la yaktafi bi marfu'ihi, tidak cukup dengan marfu'nya. Beda dengan misalnya akala yakul, makan. Akala yakul meskipun membutuhkan maf'ul bih, tapi maf'ul bih dihapus masih mungkin. Dan di situ nanti ada makna balaghah. Contoh misalnya, aina Zaid? Zaid yakul. Zaid yakul atau yakul Zaidun. Yakulu Zaidun. Cukup? Cukup. Zaid sedang makan. Enggak disebut makan apa, terserah, enggak apa-apa. Dia sedang makan, cuma enggak tahu makan apa. Tapi itu cukup. Nah, sementara kana Zaidun tanpa qaiman apa bisa? Tidak bisa. Meskipun nanti bisa ada namanya kana tamah. Apa lawannya naqis? Kana tam ini artinya berada. Maka dalam hadis
ittaqillaha haitsuma kunta. Mana khabarnya kunta? Tidak ada. Mengapa? Karena kananya di sini kana tamma. Kananya kana yang sempurna. Kalau kana sempurna itu artinya berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini disebut nakis karena tidak cukup dengan marfu'nya. Kalau cukup dengan marfu', dia bukan nakis lagi, tapi ini juga dikenal dengan nasikh. Nasikh artinya mengubah. Disebut fi'il nasikh karena mengubah. Mengubah apa? Mengubah status yang tadinya mubtada dan khobar menjadi isim kana dan khobar kana. Ya. Maka ini disebut nasikh. Disebut juga nasikh. Disebut nasikh, disebut juga nasikh. Ya. Zaidun i'rabnya menjadi ismu kana marfu' wa alamat rafi dhammah wa ismu mufrad qa'iman khabaru kana mansub wa alamat nasbihi fathah li'annahu. Oke, khabar kana mansub wa alamat nasbihi fathah li'annahu ismu. Baik. Mu'allif kemudian menyebutkan akhwatnya. Apa akhwatnya? Pertama, amsa. Amsa, asbaha, dhalla, bata, adha. Ini ada dua makna. Makna terkait waktu, makna terkait waktu. Amsa itu sore, kana fil masa, kana tapi fil masa. Misalnya kita sebut bahwa kemarin sore Zaid itu sakit. Kemarin sore Zaid sakit. Kita bilang apa? Amsa Zaidun maridun. Amsa Zaidun maridun. Asbaha juga bisa. Kalau itu fi sabah. Kalau kita sebut asbaha Zaidun maridun bisa berarti bahwa karena asbaha fi'il madhi, kemarin pagi. Kemarin pagi Zaid sakit. Adha itu artinya di waktu duha. Berarti di waktu duha dia sakit. Misalnya adha Zaidun maridun. Atau bata untuk malam. Ya, bata Zaidun maridun. Ini makna yang pertama. Dhalla ada yang menyebutkan di siang hari. Makna yang kedua ini makna soro. Soro bahasa Arab ini, kan soro bahasa Sedayu. Kalau orang Sedayu bilang soro itu sengsara. Ya kan? Soro melarat ya. Kan dari sengsara. Sengsoro karena cowok, sengnya dihilangkan jadi soro. Tapi ini soro artinya menjadi. Jadi asbaha itu menjadi. Tidak terkait waktu. Misalnya asbahas saghiru kabiran. Yang kecil ini sudah menjadi besar. Asbahat talibu ustadzan. Ini kan nggak di pagi hari saja. Ya.
Terus bagaimana membedakan apakah ini artinya menjadi atau kana fi sabah siapul kalam? Ya. Ini sedang bercerita apa itu kita memahaminya dengan alur pembicaraan atau disebut dengan siapul kalam. Ya. Dhalla juga begitu. Artinya sorot. Ini sekali lagi ada beberapa akhwat kana yang bisa memiliki dua arti terkait waktu yang dibawa oleh fi'il itu. Asbaha berarti fi sabah, amsa bil masa, bata fil lail, adha fil duha, dhalla fil nahar. Makna yang kedua ini maknanya sorok. Maka dalam Al-Quran disebut wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya menjadi hitam, marah ketika diberi kabar gembira bahwa anaknya yang lahir perempuan, orang Arab dulu jahiliyah. Ini dhalla bukan hanya disebut, tapi artinya sorok, wajhuhu muswaddan. Sudah ini amsa, asbaha, adha, dhalla, baka. Baru ada soro. Soro tadi artinya menjadi. Ya. Tadinya apa berubah. Ya, misalnya soro al-ma'u thaljan. Air menjadi es. Dia sudah berubah bentuk. Ini soro. Ada laisa. Laisa berarti bukan. Laisa berarti bukan. Fi'il untuk menafikan. Ya. Fi'il untuk menafikan. Ini laisa. Kemudian ada mazala, mabariha, mafati'a, mangfakka. Ini berarti masih. Jadi ini artinya apa? Masih. Dan manya ini manafiyah. Manya manafiyah. Mazala, mabariha, mafatiha, mangfakka. Madama beda lagi. Sekali lagi ini artinya masih. Dan manya adalah manafiyah. Baru madama ini artinya selama. Selama. Ya, contoh misalnya a'budullaha ma dumtu hayya. Saya akan beribadah kepada Allah selama saya hidup. Madama ini manya disebut dengan masdariyah dzarfiyah, bukan masdariyah dzarfiyah. Masdariyah dzarfiyah ini maknanya setelahnya bisa diganti dengan masdar dan menunjukkan waktu. Karena selama ini ada makna waktu, maka disebut dzarfiyah. Iya. Ada makna waktu maka disebut dzarfiyah. Maka akhwat kana ini bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam. Lagi ada yang kana ini induknya, kemudian ada
ada yang memiliki makna waktu, ya. Meskipun ada makna yang kedua yaitu makna sorok. Kemudian ada sorok yang memang asli arti sayyurah, arti berubah. Kemudian ada laisa yang artinya nafi, bukan. Kemudian ada yang berarti masih, mazala, ma bariha, ma fatiha, ma fakka. Kemudian ma yang ada di beberapa fiil ini adalah ma-nya nafiyah, ma negatif. Baru yang terakhir madama, ini artinya selama, dan ma-nya adalah ma masdariyah dzarfiyah, ma masdariyah dzarfiyah. Madumtu hayya itu bisa kita ubah menjadi dawama hayati. Dawama ini dari dama ya dawam. Kemudian menunjukkan waktu, dzaraf. Hayati yang tadi saya bilang ini bisa karena disebut masdariyah tadi, maka setelahnya bisa diubah menjadi masdar, maka disebut masdariyah dzarfiyah. Ini akhwat kana. Sudah ya, makna satu-satu kita sudah terangkan. Kemudian wa ma tasarrafa minha, yang bekerja seperti pekerjaan tadi, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ini tasrifnya. Tasrif dari fiil-fiil itu, baik itu fiil mudhari, fiil amarnya, masdarnya, dan seterusnya. Kecuali laisa, ya, laisa tidak punya tasrif karena laisa termasuk fiil madin jamid, tapi dia fiil madin, tapi jamid yang berarti tidak bisa ditasrif. Beda kana yakunu kun, atau kalau lengkap kana yakunu kaunan wa makanan fa huwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun mikwanun. Meskipun enggak ada mikwan, tapi secara tasrif. Begitu juga asbaha yusbihu isbahan wa musbahan wa huwa musbihun wa dzaka musbahun asbih la tusbih musbahun. Ada tasrif, tapi laisa tidak. Laisa fi'il madhi saja. Buktinya apa? Dia tasrif lugawinya ngikuti tasrif lugawi fi'il madhi. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Sekali lagi, bisa ditasrif kecuali laisa tidak punya tasrif. Semuanya juga bekerja seperti pekerjaannya fiil, tapi realnya tidak semua tasrif ini bekerja nasma minal arab. Jangankan fiil-fiil ini, fiil yang biasa saja tidak semua tasrifannya terpakai. Tidak semua tasrifannya terpakai. Nah, selanjutnya khobar yang ada dalam mubtada ini juga berlaku untuk khobar kana. Ya, bagaimana? Kana Zaidun fiddari, fiddari tidak berubah. Tulisannya fiddari tidak berubah.
tapi statusnya berubah menjadi fi mahal apa? Fi mahali nasb. Jadi kana Zaidun fid dari, ini kemarin Zaid di rumah, sekarang sudah tidak di rumah lagi. Karena fi'il apa? Lalu ini yang kadang santri tidak ngerti mana ini. Karena itu pokoknya itu gitu sebagai karena kayak tapi mau karena fi'il mana? Ya. Misalnya ada ustaz tanya ke santri, ya bulan, aina Zaidun? Zaid sedang di kelas. Dia bilang, kana Zaidun fil fasl ustaz. Kana Zaidun fil fasl. Dia ingin makna bahwa Zaid sedang di kelas. Khata. Kana fil fasl aina al-an? Kalau yang dimaksud tadi gimana? Ya. Tadi ya. Kana fil fasl. Kana fil fasl tadi. Tadi di kelas, karena bil fasal. Ada? Mana? Sekarang nggak tahu. Karena bil fasal. Karena mana main? Ada kan? Mana? Tidak. Tapi karena itu ilmu. Meskipun karena juga bisa berarti mustamir, khususnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wa kana Allahu azizan hakim, bukan kemudian kana al-anda. Nah, jadi kana, bagaimana kita memahami ini? Apakah kana itu berarti secara makna mustamir atau tidak? Siapul kalam. Tapi secara umum untuk ghairillah itu bahwa karena itu munqati'. Sekarang punah wala anha. Tapi untuk makna lafal-lafal di Quran yang mensifati Allah wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu bima ta'maluna khabira, ini mustamir, muttasil, ghair munqati'. Tapi untuk penggunaan makna-makna penggunaan di dalam makna-makna kita manusia ini seringkali dimaknai munqati', fi'il madhi, dan itu sudah selesai dengan waktu madhi al-anda. Baik, kembali lagi. Kana Zaidun indaka. Kana Zaidun indaka wal an indi. Kana Zaidun indaka wal an huwa indi. Wal an huwa indi. Tapi kana indaka, kemarin atau tadi dia di sisi aku, bersama kamu, sekarang bersama saya. Kana Zaidun indaka wal an indi. Indaka yang tadinya fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ini menjadi fi mahalli nasbin khabar. Qama abuhu juga begitu. Jumlah fi'liyah qama abuhu kana fi mahalli raf'in khabarul mubtada, al-an fi mahalli nasbin khabar. Karena Zaidun jariyatuhu dahibatun, jariyatuhu dahibatun tulisannya sama, qama abuhu masih sama, jariyatuhu dahibatun sama. Karena apa? Ini yang adalah mubtada. Jariyah tetap mubtada, ini khabarnya mubtada toh? Tapi jumlah ini menjadi fi mahalli nasbin khabar. Tapi apa irobnya jariyah itu? Mubtada. Kita nggak sebut mubtada awal, mubtada tsani karena cuma satu. Disebut istri pertama itu kan karena ada kedua. Kalau satu ya nggak usah pakai pertama. Ketika Zaidun sudah jadi isim kana, ini dan kita sebut apa namanya, mubtada awal, mubtada bisa. Ini khabarul mubtada. Baru jariyatuhu dahibatun fi mahalli nasbin khabar. Itu
dibalik ini. Kana fid dari Zaidun. Kana indaka Zaidun. Apa i'rabnya fid dari? Khabar nanti. Fid dari fi mahalli nasbin khabar kana muqaddam. Zaidun isim kana. Ya. Yang tadinya mubtada muakhar ini menjadi isim kana muakhar. Dari yang tadinya khabar mubtada muqaddam atau khabar muqaddam menjadi khabar kana muqaddam. Ini detail ini tidak disebutkan oleh al-muallif, tapi mestinya kita pahami demikian. Baik. Sudah selesai karena dihendakkan ada di situ pembahasan pekerjaannya, karena ada pembahasan akhwatnya apa saja. Tadi sudah kita terangkan maknanya satu-satu. Kemudian nanti ada pembahasan tentang tasrifnya, ya. Semuanya punya tasrif kecuali laisa, karena dia namanya fi'il jamid, fi'il madin jamid, ya. Fi'il madin jamid laisa dia punya, tapi dia tasrifnya adalah tasrif fi'il madin. Kemudian ada pembahasan tentang macam-macam khobar ketika dimasuki, karena seperti tadi yang selain yang mufrad itu nanti i'rabnya i'rab mahalli. Secara tulisan tidak ada perubahan, tapi yang berubah adalah statusnya. Mahalnya berubah. Ya, mahalnya berubah menjadi fi mahalli nasbin khobar. Visual. Saya agak asing dengan manfaatnya. Ya. Dia sama dengan mazalah penggunaannya. Misalnya manfakka Zaidun taliban. Zaid masih murid. Dia belum jadi guru. Iya. Manfakka Zaidun taliban, dia pahami saja dengan mazalah. Masih mazalah Zaidun taliban. Atau la yazal, la yanfaqu, masih. Penampakannya sama, Ya. Bagaimana barohah ini juga sama. Ya, mabariyah, bukan barohah. Ya, mabariyah sama. Dia artinya masih. Penggunaannya sama dengan mazalah. Yang beda penggunaan adalah madama. Madama beda. Dia artinya selama, bukan masih. Ya, madama yang berbeda. Nah, iya, nanti kita sebut sebagai misalnya ism yakun, khabar yakun, ism kaun kalau masdar, karena kadang masdar ya'mal amal fi'li, atau isim fa'il ya'mal amal fi'li. Itu ya kita sebut apa yang disebut di situ. Ism kaun, khabar kaun, ya. Ism yakun, khabar yakun, ya. Ismu madama, khabar madama. Wah, kita. Bukan. Kalau amsi yang artinya kemarin, enggak. Bukan. Tapi fi'il amrnya ya amsa yumsi, amsi. Tapi bukan. Bentuknya aja sama, tapi amsi bisa berarti fi'il amr dari amsa yumsi, bisa juga berarti amsi. Tapi bukan diambil amsi kemarin, itu bukan diambil dari amsa yumsi. Nah, karena seperti tadi, karena dari itu kan berarti kemarin ya, kemarin dalam
bisa, karena ya tidak ada batasan. Makanya kenapa hadis-hadis ketika menceritakan Nabi karena Rasulullah SAW kan? Oh itu jauh 1400 tahun yang lalu. Kita baca hari ini, kita sebut ketika kita mensifati Nabi karena Rasulullah SAW menunjukkan bahwa memang tidak terbatas. Nah, pokoknya qabla zamanit takallum, sebelum berbicara. Nah, betul. Ada amsa juga bata meskipun penggunaannya teorinya begitu, teorinya, tapi kita dengar dari Arab, ya, kita mendengar dari Arab apa saja yang dipakai, ya, meskipun secara teori bahwa ini bisa berarti solo. Ya. Tadi misalnya walla wajhuhu muswaddan, kemudian bata maridon, sara maridon, ya, bata zaitun maridon. Ini bisa sorok. Ya, dari mana kita membedakan antara soro dan waktu tadi? Adalah dengan siapul kalam. Allah. Nah, tapi yang tadi lah kita mendengar secara umum ya, bahasa Arab itu kita dengar dari Arab. Orang Arab ngomongnya seperti apa saja yang dipakai, apa yang tidak dipakai. Ini bahkan dari akhwat kana itu ada yang jarang-jarang kita dengar, seperti manfaat itu kan jarang. Ya, mabariha juga ada di Quran. Apa itu? Apa lafadznya yang di Quran? Contoh kemarin Ustaz, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ini bentuk khabar yang mana? Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Ini tolong mubtada khabar. Ini khabar dari jenis yang mana? Jumlah awal. Ismi. Kemarin kan ini ayat contohnya. Ya. Bukan. Alladzina mubtada awal. Kafaru kan silatul mausul. Awliya'uhum mubtada tsani, at-taghut khabar mubtada tsani, awliya'uhum at-taghut khabar mubtada awwal. Ini Zaidun jariyatun Zaid. Nah, nanti silakan tadi ya diindahkan kemudian pakai dalam tadabbur Quran. Lanjut ya, inna ya. Tafadhal Pak. Inna wa akhwat. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran ba'isun. Wa ma'na inna wa anna lit-tawkid wa lakinna Nah, kita masuk nasikh yang kedua. Ini disebut nasikh tapi tidak disebut natis.
inna wa akhawatuha. Pekerjaannya lawannya pekerjaan kana, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Yang tadinya Zaidun, kemasukan inna menjadi inna Zaidan, imonya tetap. Tapi yang tadinya imun khobarul mubtada ini menjadi khobar inna, ism inna khobar inna. Bagaimana i'rabnya? Zaidan ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ismu mufrad, qaimun khobar inna marfu wa alamatu rafihi dhammah li'annahu isim. Ini pekerjaannya lawan pekerjaan kana. Baik. Selanjutnya ada akhwat inna. Akhwat inna apa saja? Lagi-lagi kenapa disebut akhwat? Karena inna kalimat. Bedanya dengan kana itu fi'il. Tapi inna wa akhwatiha harf. Kana wa akhwatuha af'al wa inna wa akhwatuha huruf. Inna disebut harfu taukid untuk menguatkan. Anna juga begitu. Nanti guna taukid akan dipelajari di balaghah, bahwa taukid itu dipakai ketika ada kemungkinan ingkar, ada kemungkinan ingkar dari yang diajak bicara. Pembahasan itu ada di pembahasan balaghah, sehingga bisa kita pahami kalau Allah dalam Al-Quran kok pakai inna, berarti Allah sedang memposisikan manusia kemungkinan ingkar. Tapi kalau tidak ada kemungkinan ingkar, Allah nggak akan pakai taukid. Berita-berita yang jelas-jelas bisa dipahami dengan mudah oleh manusia, Allah nggak akan pakai taukid. Pakai taukid ketika ada kemungkinan ingkar. Kalau saya bicara dengan antum, saya cukup misalnya berita tentang Syekh Arafat datang. Ja'a Syekh Arafat. Oh, Syekh Arafat ja'a. Cukup. Tapi bagi orang yang mungkin itu ingkar, inna Syekh Arafat ja'a, inna Syekh ja'a. Mosok. Hakikatan haqqan inna Syekh ja'a. Bagi orang ini ingkar. Kalau enggak ingkar, enggak ngapain bagi tahu. Apalagi kalau ini sudah Allah ya orang percaya wallahi innahu laja, sudah pakai wallahi qasam innahu laja, pakai lam taukid, itu berarti ingkarnya. Maka kalau banyak sekali qasam itu menunjukkan nanti yang akan diberitakan oleh Allah setelah itu bukan hanya sesuatu yang agung, yang pengingkaran manusianya besar. Nah, ini makna taukid yang nanti itu akan antum pelajari di balaghah. Baik. Ka'anna litashbih, di situ ada ka'anna, itu untuk tasbih, untuk menyerupakan sesuatu ya dengan sesuatu yang lain. Misalnya ka'annaki syamsun, kamu bagaikan matahari. Ka'annaki syamsun.
panas. Bukan panasnya, fil jamal. Seperti, ya, tasbih artinya seperti, ya. Baik. Terus, lakin nalil istidrok itu artinya nyusuli, tetapi itu yo al hukmu ma ba'da lakin. Jare sugih ning pelit. Ningnya itu loh. Lakin huwa ghaniyun lakinnahu bakhil. Al hukm ma ba'da lakin. Karena istidrak agar as-sami yang mendengar itu ndak kaya yo neng medit. Berarti ya ma ba'da lakin. Gak bisa didapat. Mengajukan proposal. Karena sudah dikatakan lakinnahu bakhil. Ini istidrak namanya, nyusuli sebuah berita agar tidak salah paham. Kemudian laita litamanni, andaikan, berandai-andai. Andaikan aku jadi Superman, bisa terbang. Ya, ini pakai laita. Atau sesuatu yang memang ba'idul wuqu', kalaupun bisa terjadi itu jauh, ya kemungkinannya itu kecil, itu pakai laita. Adapun la'alla disitu disebutkan litaraji, untuk raja yang berarti semoga, mudah-mudahan, atau litawakku itu untuk memprediksi, barangkali. Tawakku itu artinya barangkali. Contoh misalnya, ana mara'aitu Ustaz Halid fataqul la'allahu dhahib, barangkali dia pergi, bukan semoga dia pergi. Hada litawakku, barangkali dia pergi, bukan semoga saja dia pergi. Ini kan beda. Ini yang disebut tawakkuk, memprediksi, atau bahasa kita barangkali. Ini makna akhwat inna. Sudah ada yang kelewat? Sudah ya? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita la'ala. Selanjutnya, sama macam khobar sebelumnya, macam mubtada, saya tadi lupa ya, di kana wa akhwatuha juga macam mubtadanya. Mubtada kemarin kita pelajari macamnya dua yang ada di kitab, apa? Isim dhamir dan dhamir. Kalau dhamir itu tergantung, kembali sedikit ya ke kana, tadi kelewat. Kana berarti nanti tasrifnya ya, kana kanu, kanata kunna, kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntunna, kuntu kunna. Coba kana satu dua tiga. Kanu, kanata kunna, kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntunna, kuntu kunna. Jadi yang aslinya misalnya Zaidun qaimun, saya ganti ana qaimun. Ana qaimun kalau dimasukkan kana untuk qaiman. Fi'il mudhari juga begitu. Coba ditasrif, yakunu yakunani, 1 2 3. Yakunu yakunani, takununa, takunu takunani, yakunna, takunu takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, takunu nakunu. Sama pembahasan kemarin. Bedanya kemarin pembahasan fa'il atau naibul fa'il, ini nanti akan menjadi dhamir itu akan menjadi apa? Isim fi mahal i'rab isim. Ini juga untuk mubtada yang dhamir
mubtada yang dhamir ketika kemasukan inna coba menjadi innahu innahuma 1 2 3 innahu innahuma innahum innaka innahuma innahunna innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna ini inna ini bisa inna ini bisa inna boleh innana boleh. Sehingga ketika saya bilang ana qaimun kalau dimasukkan inna menjadi inni qaimun. Mana isim inna? Ya. Maka kemarin ya sedikit ad-dhamir ya baris mustatir. Baris apa? Muttasil. Muttasil ada apa? Rafa, nasab atau jar. Nah, di sini. Yang tadi kita tasrif innahu hu ini huma hum ini innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna ila akhirih itu domir baris muttasil nasab. Domir baris muttasil. Mengapa nasab? Karena menjadi fi mahalli nasb isim inna. Bedakan antara domir rafa yang tadi ya. Ya, kalau di fi'il madhi berarti kana alif kanu waw. Itu domir rafa. Tapi domir nasab tadi innahu innahuma innahum innaha innahuma innahuna sampai ini inna. Itu ya dari ha sampai ya itu sampai ya na sampai na itu domir baris muttasil nasab. Kelas ini untuk isimnya. Untuk khabar juga begitu ya, ini semuanya zaidan semuanya jadinya ya. Inna zaidan fid dari. Darinya tetap, tapi dia fi mahalinya kembali ke fi mahali raf'in. Tapi bukan khabarul mubtada, khabar inna zaidan indaka fi mahali raf'in khabar inna zaidan qama abuhu fi mahali raf'in khabar inna zaidan jariyatuhu dhahibatun fi mahalli raf'in khabar inna. Dibalik juga begitu. Inna fid dari zaidan. Karena apa? Isim mu'akhkhar. Isim inna mu'akhkhar. Ini kan dibalik. Inna indaka jadi isim inna mu'akhkhar. Khabar inna muqaddam fi mahalli raf'in khabar inna muqaddam. Ya. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna fi khalqi. Nah, lihat kalau sudah inna fi khalqi ini berarti jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Antum nyari apa? Nyari isimnya. Inna fi khalqi enggak mungkin fi khalqi isim. Fi khalqi khabar ya jar majrur kok. Boleh. Coba. Mana khabar mana isimnya? Mana isimnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yakin. Mana isinya? Ayat.
ayatin. Loh kok majrur? Ini bukan majrur, ayatin. Ini apa? Mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Kenapa? Jamak. Maka pernah saya sampaikan, ini mutalazimah yang harus ada mubtada khobar. Kalau dapat kana berarti harus cari isim khobar. Kalau dapat inna harus cari isim khobar. Harus nemu. Kalau khobar dulu yang disebutkan berarti cari isimnya. Itu akan sempurna. Tanpa itu tidak sempurna. Mau sepanjang tadi kalau belum adalah ayatin nggak sempurna. Sudah panjang, hampir separuh halaman. Tapi karena belum adalah ayatin, sehingga tidak sempurna. Silahkan nanti hendakkan dilihat ketika sudah dapat kana wa akhwatnya, amati. Dapat inna wa akhwatnya, amati. Ada innallah, double innallah kana azizan hakim. Wah, ada inna, ada kana. Ini kan asik deh. Innallah kana azizan hakim. Ada laitani kuntu turaba. Ada laita, ada kuntu. Nah, ini dicari enaknya. Berarti kalau innallaha kana azizan hakima, mana khabar inna? Mana khabar inna? Kana azizan hakima. Mana khabar kana? Azizan hakima. Mana isim kana? Isim kana ya mana? Innallaha kana azizan hakim. Bukan Allah mahdzuf. Apa? Domir mustatir. Beda mustatir sama mahdzuf. Domir mustatir jawazan takdiru huwa ya'udu ila lafzul jalalah. Kembali ke lafzul jalalah Allah. Ya, kebayang enggak ini? Innallaha kana azizan. Lihat artinya. Ma'rifatul ma'na nisfal i'rab, azizan hakim. Ada inna berarti nyari apa? Isim dan khabar kan? Mana isimnya? Jelas innallaha. Mana? Allah harus bicara. Ini. Nah, khabarnya ada kana. Dirinci lagi, kana butuh apa? Isim dan khobar. Ini jelas mansub. Berarti ini apa ini? Khobarnya kana. Mana isim kananya? Lihat mananya. Siapa kana di sini? Allah kan. Berarti ini lafzul ada dhamir mustatir jawazan takdir ubah. Kalau laitani kuntu turaba, ya laitani wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mirip kan? Ada laita, butuh apa? Mana isimnya? Ya. Ya, ini isim. Kemudian mana kabarnya? Kuntu turaba. Kalau ini jelas ada kuntu turaba. Turaba ini kan mansub. Apa ini? Khabar kun. Mana isimnya? Jelas, baris. Bukan mustaqil. Ada betul. Ya jadi kalau nun ini namanya nun wiqayah. Nun ini disebut nun wiqayah. Domirnya cuma iya. Wiqayah dari apa? Wiqayah minasyabah bil ism. Menjaga agar tidak sama dengan isim. Kalau isim itu kan biasanya kolam kolani tanda nun. Ya. Nah kalau harf pakai nun itu sebagai laitani. Meskipun di situ ada khilaf nanti di Alfiyah disebutkan boleh laiti boleh
Laitani. La'ali boleh, la'alani boleh. Ini boleh, innani boleh. Kalau innani berarti nonnya non wikoya, karena dia harf. Kalau isim nggak akan ada non wikoya. Kalau kita di masjid di baiti nggak ada baitani. Nonnya non wikoya akan nyambung dengan huruf atau dengan fiil dorobani. Nanti akan nyambung. Barakallahu fikum.